Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 3 chapter 1845 chapter 1845 kesalahan yang tak terkalahkan. Itu sedikit berbeda dari sebelumnya karena Raja Hitam tidak tampak sempurna seperti dulu. Ini karena setengah dari lengan kirinya hilang. Luka di lengannya yang terputus memiliki cacing abu-abu hitam yang tak terhitung jumlahnya menggeliat di dalamnya dan tumbuh perlahan. Ya, ini adalah luka yang disebabkan oleh surga abadi sebelumnya. Raja Hitam tidak seberuntung Raja Roh. Dia telah berada di dekat pusat ledakan. Ia masih tergolong beruntung karena keempat Raja Abisal yang bersamanya saat itu telah terbunuh seketika, baik tulang maupun roti. Raja Hitam mengandalkan kemampuannya yang luar biasa untuk bertahan hidup, meskipun setengah dari tubuhnya hancur berkeping-keping. Terlepas dari bantuan Abisal Sage King, dia belum sepenuhnya pulih setelah pulih selama beberapa hari. Bahkan makhluk Abisal merasa ngeri oleh surga abadi. Untungnya, mereka percaya bahwa hanya ada satu. Sementara itu, dia sangat marah saat melihat manusia. Rambut panjangnya terentang dan membentuk roda hitam, dan pusaran ungu hitam raksasa muncul di belakangnya. Kekuatan hisap yang kuat segera menarik Skycrosser Douluo Guan Yue. Pergilah ke puncak gunung dulu. Serahkan ini padaku, teriak Guan Yue dengan suara yang dalam. Dengan goyangan Skycrosser Divine Spear di tangannya, tombak hantu yang tak terhitung jumlahnya diproyeksikan ke sekeliling. Seolah-olah setiap tombak hantu dikendalikan oleh tangan yang besar. Tombak itu sepertinya telah menutupi segalanya dalam jarak 1000 meter. Dengan sedikit sentuhan tombak ini, lebah bom abisal akan segera kembali ke energi abisal dan kembali ke jalur abisal. Rasanya seolah-olah tombak hantu yang memenuhi langit adalah penguasa medan perang. Satu serangan spear spirit akan menggerakkan langit dan bumi. Ini bahkan membuat ekspresi Black Monarch berubah sedikit. Namun, pusaran di belakangnya menjadi lebih dalam, dan kekuatan hisapnya yang kuat melahap hampir setengah dari tombak. Pada saat yang sama, siluetnya berkedip dan dia muncul kembali untuk menamparkan Skycrosser Douluo. Di mana dia lewat, lubang hitam muncul, melahap segalanya di bawah langit. Guan Yue melangkah ke samping dan mengayunkan Skycrosser Divine Spear miliknya, memotong busur cahaya perak di langit. Seolah-olah dia menebas udara sehingga kekuatan hisap bisa melewati sisi tubuhnya. Pancaran tombak memadat, membentuk sinar besar yang menembaki Raja Hitam. Siluet Black Monarch bergoyang dan memproyeksikan bayangan ilusi untuk menyembunyikannya. Dengan goyangan lain, dia tiba secara diagonal di atas kepala Guan Yue dan menekan dengan telapak tangannya. Telapak tangannya sepertinya membawa beban seluruh langit bersamanya. Meskipun basis kultivasinya, tubuh Guan Yue tenggelam. Namun, dia belum menarik kembali tombak yang dia tusuk sebelumnya. Dia mengayunkannya dengan gerakan melingkar di langit. Seketika, pusaran yang sangat besar menarik sejumlah besar lebah bom di kejauhan sebelum meledak dengan ledakan keras. Tekanan pada Feng Hao Douluo War God Hall yang mencoba memperkuat sekutu mereka di gunung segera berkurang. Guan Yue tiba-tiba jungkir balik ke depan dan mengayunkan kaki kanannya untuk menahan telapak tangan Raja Hitam yang turun dari langit. Tubuhnya tenggelam sementara tubuh Raja Hitam bangkit. Namun, Guan Yue juga melepaskan armor tempur 4 kata pada saat itu juga. Seluruh tubuhnya ditutupi baju besi pertempuran untuk menetralkan dampak dari telapak tangannya. Semuanya berjalan sesuai rencana. Hasil ini bukan hanya karena kemampuannya, tetapi juga kecerdasan medan perangnya. Sementara itu, lebih banyak pembangkit tenaga dari bidang abisal dan kultus roh kudus telah berlari keluar dari bagian abisal secara berurutan. Pada gilirannya, pembangkit tenaga spirit pagoda telah tiba dengan tergesa-gesa. Perang besar segera meningkat. Pasukan Abisal telah menyerang di garis pertahanan kedua dengan Guardian Longhorn Beetle raksasa menyerang di garis depan. Sayap besar di punggungnya terbuka lebar menciptakan perisai berdiameter 100 meter. Berbagai macam makhluk Abisal berada di bawah perlindungannya. Makhluk Abisal tingkat rendah yang umum seperti kelelawar bercakar 6 dan 4 tidak layak mendapatkan perlindungannya. Hanya mereka yang memiliki kemampuan signifikan seperti Permaisuri Mei, Raja Hitam, dan klan tingkat tinggi yang akan memiliki kesempatan untuk dijaga. Bahkan meriam Legiun Abisal telah menutupi hampir seluruh medan perang untuk menyembunyikan kumbang panjang penjaga agar bisa terus maju. Pengeboman pada telah membunuh sejumlah besar makhluk Abisal, tetapi mereka hanya akan kembali ke energi Abisal dan kembali ke Abisal setelah tubuh mereka hancur.
Kumbang penjaga Longhorn akhirnya tiba di kaki gunung, dengan cangkang besarnya yang tertutup luka dan bekas luka. Namun, pada saat inilah roh naga abisal besar menggeliat keluar dari bawah cangkangnya. Mata naga roh langsung berubah menjadi biru mengerikan. Kali ini, dia tidak menyamarkan dirinya sendiri tetapi malah melebarkan mulutnya untuk mengeluarkan kabut biru pucat di lokasi militer federal di puncak gunung. Kabut itu sangat tebal dan lengket. Itu menutupi pasukan abisal di kaki gunung pada napas pertama. Di bawah penutup kabut, semua makhluk abisal segera berubah. Kelelawar bercakar 4 berevolusi menjadi kelelawar bercakar 6. Mata mereka menjadi merah darah, dan mereka maju tanpa rasa takut. Sisik di permukaan tubuh mereka juga memancarkan cahaya biru pucat yang melindungi mereka seperti perisai. Itu sama untuk makhluk abisal lainnya. Kabut biru mengubah mereka dengan cepat, dan mereka mulai bergerak maju. Naga jiwa abisal dengan cepat merangkak di bawah banyak makhluk abisal untuk melindungi dirinya sendiri. Ini menyemburkan kabut tebal setiap beberapa langkah. Itu adalah kabut tak terkalahkan. Itu adalah salah satu kemampuan paling efektif dari naga jiwa abisal. Pada sentuhan kabut, kekuatan makhluk abisal akan mulai mendidih. Dalam keadaan mendidih ini, makhluk abisal akan langsung menyala sendiri untuk menghasilkan efek evolusi. Selain itu, mereka tidak akan takut mati, dan kemampuan ofensif dan defensif mereka akan meningkat secara eksponensial. Faktanya, daya tahan mereka akan meningkat setidaknya 3 kali lipat. Tentu saja, keuntungan datang dengan harga juga. Makhluk abisal yang diperkuat oleh kabut tak terkalahkan akan menderita efek samping yang parah setelah paling lama 30 menit. Serangan balasannya akan berakibat fatal bagi makhluk abisal level rendah ini. Makhluk abisal tingkat tinggi akan menjadi sangat lemah sehingga mereka tidak bisa bertarung lebih lama lagi. Namun demikian, dengan jumlah makhluk abisal yang begitu banyak, apakah harganya benar-benar penting? Itu sudah cukup bagi mereka untuk mendapatkan kemampuan bertarung yang sangat kuat selama 30 menit. Lokasi itu bukanlah target utama makhluk abisal tersebut. Akibatnya, ketika naga roh mengeluarkan seteguk kabut sebelumnya, itu tidak menarik terlalu banyak perhatian dari militer federal. Makhluk abisal melanjutkan rentetan serangan mereka. Namun, pasukan manusia segera menemukan masalah ini dan mengetahui bahwa perangkat pengintai tidak berfungsi. Di bawah kabut tebal yang tersembunyi, semua perangkat pengintai menjadi tidak berguna. Garis pertahanan di gunung itu tiba-tiba dibuat buta dan tuli. Di sisi lain, para baan yang sangat besar mengalami perubahan terbesar di kabut tebal. Baan seperti gunung daging. Kabut telah membawa perubahan substansial pada tubuh mereka dan transformasi itu benar-benar mengerikan. Baan setinggi 10 meter itu membengkak hingga 15 meter. Sisik abu-abu terbentuk di permukaan kulit mereka mirip dengan armor tempur, dan tubuh mereka menyemburkan kabut abu-abu hitam. Awalnya, kecepatan adalah kelemahan spesies makhluk abisal khusus ini. Bagian yang paling menakutkan adalah bahwa kecepatan mereka benar-benar meningkat 3 kali lipat di bawah pengaruh kabut tak terkalahkan naga roh abisal. Mereka mendaki gunung seolah-olah itu adalah tanah datar dan membawa banyak makhluk abisal langsung ke puncak. Situasi serupa terjadi di hampir semua arah. Sementara itu, Feng Hao Douluo Aula Dewa Perang baru saja tiba di puncak gunung ketika mereka bertemu dengan mata mengejek dari 3 naga roh abisal yang memerintah. 3 komandan naga roh besar melebarkan mulut mereka secara bersamaan untuk meludahkan kabut tak terkalahkan yang telah menutupi seluruh gunung. Seketika, makhluk abisal yang baru saja menuju gunung dengan cepat mengalami segala macam perubahan. Ada sejumlah besar makhluk abisal yang datang ke sana. Seekor kumbang penjaga Longhorn yang hanya bisa melindungi jarak dengan diameter 100 meter telah membengkak hingga 2 kali ukurannya. Serangan jarak jauh dari Dewa Perang menghantam tubuhnya dan hanya menyebabkan beberapa riak. Dengan kecepatan mereka yang dipercepat, pasukan abisal tiba di puncak gunung hampir seketika. Dewa Perang yang ditempatkan di sana bahkan tidak bisa melancarkan serangan sebelum mereka terbunuh. Solen 3 Chapter 1846 Chapter 1846 3 Raja Naga Roh Agung. Dengan Skycrosser Douluo diduduki, Fasun Douluo, yang pertama di antara Dewa Perang, secara alami harus memimpin mereka. Dia segera menyadari pentingnya naga roh di Legiun Abisal setelah melihat situasinya. Di hadapan naga roh abisal, kemampuan bertarung makhluk abisal lebih dari 2 kali lipat. Kita harus menghabisi kadal raksasa itu. Fasun Douluo Aurui membuat gerakan seolah-olah dia sedang mengangkat langit dengan tangannya untuk memanggil armor perang 3 kata miliknya. Tubuhnya yang menyala bersinar terang di antara awan seperti matahari. Banyak dewa perang telah bekerja bersama sebagai satu tim selama bertahun-tahun.
Mereka segera mengelilinginya untuk menjaganya sementara dia menyiapkan keterampilan jiwanya. Panas membuat gelombang panas seperti riak di udara, dan aura Aurui membengkak dengan cepat. Meskipun budidayanya mendekati limit Douluo, dia perlu mengumpulkan energi untuk serangan ini, jadi orang bisa membayangkan betapa hebatnya itu. 3 naga roh terkemuka di bawah segera merasakan ancaman datang dari atas. Seolah-olah pikiran mereka terhubung, mereka mengangkat kepala mereka ke atas dan membuka mulut mereka bersamaan. Banyak dewa perang yang mengelilingi Aurui tidak mendengar suara apapun, tapi Aurui mendengus teredam. Sejumlah besar elemen api yang terkumpul di sekitar tubuhnya meledak dengan liar dalam sekejap. Gemuruh. Awan jamur terbentuk di langit. Kelompok dewa perang yang telah membela Sun Douluo yang luas tersebar di mana-mana oleh ledakan tak terduga. Serangan Fast Sun Douluo mirip dengan bom. Itu diledakkan oleh 3 naga jiwa besar menggunakan kekuatan spiritual yang sangat terkonsentrasi. Dalam sekejap, selusin dewa perang di aula dewa perang dan hampir 22 dewa perang cadangan dilemparkan ke dalam kekacauan yang kacau. Seluruh tubuh Fast Sun Douluo menjadi hitam karena ledakan dan auranya melemah. Sementara itu, gunung tersebut dengan cepat diambil alih oleh sejumlah besar makhluk abisal. Tersembunyi oleh kabut tak terkalahkan, mereka mulai menyeberangi gunung dan menuju ke garis pertahanan ketiga, yang juga merupakan pertahanan terakhir militer federal. 3 Raja Naga Jiwa Abisal besar sekali lagi melolong tajam. Kali ini, lolongan itu menargetkan semua perangkat pendeteksi jiwa di sisi zona perang mereka. Dengan perangkat yang rusak, pos komando hanya bisa melihat pemandangan yang memutar. Sama sekali tidak mungkin mereka tahu apa yang terjadi, apalagi menganalisis datanya. Yu Guanzi tampak serius. Dia berbicara dengan suara yang dalam, "Kirim pesanan saya. Kirim sayap No. 8 Korps Angkatan Darat Pusat untuk membantu menahan musuh di garis pertahanan. Beritahu Wargat Hall untuk menghentikan kadal raksasa itu dengan segala cara. Kita tidak bisa membiarkan mereka mencapai tepi medan perang." Sementara itu, pasukan Nisha Korps Angkatan Darat Pusat telah tiba di medan pertempuran. Mereka memblokir jalur makhluk abisal seperti dinding logam. Mereka bekerja dengan pemboman berat dari masing-masing korps tentara besar untuk melawan makhluk abisal dengan cara yang mirip dengan pertarungan tangan kosong. 3 Raja Naga Jiwa Abisal besar tetap berada di lereng gunung seperti raja yang menyaksikan situasi dari atas. Dalam arti tertentu, mereka sudah berkuasa di antara semua klan abisal. Mungkin, secara individu, mereka masih lebih lemah dari 30 level pertama Kaisar dan Raja Abisal. Namun, kekuatan spiritual mereka yang luar biasa memungkinkan pengaruh mereka di medan perang melampaui mereka. Abisal Sagekin tinggal di Abisal tingkat pertama. Dia adalah satu-satunya orang di sana dan tidak ada klan lain yang bisa dia pimpin. Lalu, ada klan Naga Roh. Klan Naga Jiwa Abisal adalah yang terbaik di semua bidang termasuk kemampuan bertarung individu dan kepemimpinan dalam pertempuran kelompok. Kehadiran mereka di medan perang menandakan bahwa keseluruhan kapasitas bertarung seluruh Abisal Legion pasti akan meningkat ke level yang baru. Kabut tak terkalahkan juga muncul di sekitar medan perang. Lapisan paling dalam dari garis pertahanan telah hilang. Itu telah diselimuti oleh kabut dan diinjak-injak oleh makhluk Abisal. Mereka tidak bisa menggunakan senjata manusia, tetapi kehancuran mereka tanpa ampun. Hanya dalam beberapa saat, sebagian besar area dan arai besar Dewa Darah yang dibangun sebagian di dalam garis pertahanan berkurang menjadi tidak ada. Legiun Abisal maju lebih ganas dari sebelumnya. Di sisi lain, militer federal masih kekurangan dukungan tembakan artileri jarak jauh dari 3 armada besar. Dengan usaha keras, Sun Douluo yang luas berhasil menstabilkan tubuhnya. Wajahnya menjadi hitam pekat setelah energinya meledak, jadi ekspresi tidak menyenangkannya tidak bisa dilihat. Namun, orang bisa tahu betapa sedihnya dia dengan tatapan matanya. Kekuatan spiritual gabungan dari 3 Raja Naga Roh Abisal besar bahkan telah melampaui miliknya, dan mereka telah menyerbu lautan rohnya. Dunia rohaninya telah terluka cukup parah dan sangat terdistorsi sehingga dia kehilangan kendali atas kemampuannya untuk memadatkan elemen api di dunia luar. Kalau bukan karena pengendalian dirinya, inti jiwanya bisa meledak dan membuat ledakan yang lebih mematikan. Dia berhenti melakukan pengumpulan energi dan menggunakan tangan kanannya untuk membuat gerakan menekan. Cincin jiwa ke-6 di tubuhnya bersinar terang. Hujan meteor besar terbentuk di langit dan menargetkan semua naga jiwa di puncak gunung. Selain dirinya, dewa perang lainnya di tempat kejadian, termasuk Kaisar Pedang Douluo Long Tianwing, Naga Angkuh Douluo Nanbongi, Pedang Dewa Douluo Su Menghun, Api Petir Douluo Jiang Zanheng, Kerakusan Douluo Ling Chen, Kaisar Kegelapan Douluo Luo Yuhang dan yang lainnya, semuanya mulai menyerang puncak.
Mereka telah mengepung Demon Guqin Douluo Mo Si Hong. Dia memainkan Demon Guqin dan menggunakan serangan gelombang suaranya untuk melawan lawan. Di sisi lain, banyak dewa perang cadangan melepaskan armor tempur mereka dan mendarat di gunung untuk bertarung melawan klan naga roh abisal dari jarak dekat. Mata dari 3 Raja Naga Roh besar bersinar biru cerah. Mereka menyulap perisai cahaya biru pucat di udara sebagai serangan jarak jauh melawan dewa perang. Kekuatan gabungan dari 3 naga roh besar telah berhasil menghentikan serangan dewa perang. Perisai yang terbentuk dari kekuatan spiritual murni sangat berbeda dari kekuatan yang biasanya digunakan oleh para master jiwa dalam pertempuran. Ketika kekuatan jiwa diledakkan ke perisai kekuatan spiritual, beberapa perubahan aneh terjadi. Dewa perang pertama kali menyadari kurangnya kendali mereka dalam menembakkan serangan jarak jauh. Gangguan kekuatan spiritual yang luar biasa bercampur dengan kekuatan jiwa mereka dan melenyapkannya secara instan. Tanpa kendali master jiwa, kekuatan jiwa mereka tersesat. Meskipun tidak mungkin bagi naga roh untuk melawan semua serangan mereka sekaligus, naga masih bisa cukup mengganggu mereka sehingga serangan mereka menyebar. Oleh karena itu, dewa perang tampaknya membombardir naga roh, namun pada kenyataannya, sebagian besar serangan mereka disalurkan ke jarak jauh tanpa efek apapun. Kaisar Pedang Douluo Long Tianwu berkata kepada Sun Douluo Aurui yang luas, "Kakak, menurutku ini tidak berhasil. Serangan jarak jauh kami tidak dapat menembus perisai kekuatan spiritual mereka. Saya pikir kita hanya bisa melakukan ini pada jarak dekat P. Perkuat kami dari belakang dan saya akan menutup jarak dengan saudara-saudara." Dewa perang cadangan tidak mampu melakukan ini sendirian. Sementara itu, dewa perang cadangan telah menyerbu ke puncak gunung dan bertarung melawan banyak makhluk abisal. The Unconquerable Mist meningkatkan kemampuan bertarung makhluk abisal secara eksponensial. Fenghao Douluo peringkat judul Douluo dan jiwa Douluo segera dikepung. Meskipun mereka berhasil melakukan beberapa kerusakan pada makhluk abisal, mereka juga terjebak dalam pengepungan. Lebih jauh di udara, sejumlah besar Mesya membom lebah bom yang dipimpin oleh Ratu Lebah. Pengeboman berat ditargetkan pada serangan lebah bom abisal, tetapi lebah juga memblokir jalur pasukan Mesya. Karena itu, Mesya tidak bisa menyelamatkan garis pertahanan kedua. Misi Ratu Lebah sederhana. Dia harus menahan bala bantuan sehingga Legiun Abisal bisa mengambil garis pertahanan kedua secepat mungkin. Di bawah komando naga roh, kekuatan Legiun Abisal lebih dari 2 kali lipat. Selain itu, setidaknya ada 20 Raja Abisal yang terlibat dalam pertempuran tersebut. Devas Sun Douluo meraih Kaisar Pedang Douluo sebelum dia menyerbu keluar. Dia berkata dengan suara yang dalam, "Saya tidak berpikir bahwa kekuatan spiritual mereka dapat bertahan lama. Akan lebih merugikan jika kita terlibat dalam pertempuran dengan sembrono dan terjebak di dalamnya. Mari berusaha lebih keras. Saya percaya bahwa kekuatan jiwa kita dapat pulih lebih cepat daripada kekuatan spiritual mereka. Saya ingin melihat berapa lama mereka bisa terus mengganggu kita." Tentu, 18 dewa perang telah bekerja bersama sebagai satu tim selama bertahun-tahun. Mereka segera meningkatkan serangan mereka setelah mendengar kata-kata Aurui dan mulai melancarkan serangan sisik penuh di zona perang di bawah mereka. Spektrum cahaya yang turun dari langit. Spekulasi Devas Sun Douluo benar. Dalam keadaan biasa, kecepatan konsumsi kekuatan spiritual tentu lebih cepat dari kekuatan jiwa, terutama dalam sisik sebesar ini. Selain itu, kecepatan pemulihan kekuatan spiritual pasti lebih lambat dari kekuatan lainnya. Tidak butuh waktu lama. Beberapa menit kemudian, 3 Raja Naga Roh Abisal besar akhirnya menunjukkan tanda-tanda kelelahan di bawah gelombang dewa perang yang tak berkesudahan. Serangan dewa perang mulai mendarat di puncak gunung dan menyebabkan beberapa kerusakan pada makhluk abisal. Ini juga memberi lebih banyak bukaan untuk dewa perang cadangan. Memberikan semangat, teriak Fas Sun Douluo dengan keras. Dia melambaikan tangan kanannya dan melepaskan 9 bola api raksasa seperti meriam. Bola api ditembakkan satu demi satu, diarahkan langsung ke 3 Raja Naga Roh yang agung. Soul Land 3 Chapter 1847. Chapter 1847 melahap untuk mengisi kekuatan sementara itu, 3 Raja Roh Abisal besar melakukan sesuatu yang aneh. Garis merah darah menyala di masing-masing kepala mereka. Luriknya melengkung dan dipelintir yang tampak seperti bulan darah. Segera setelah itu, sejumlah makhluk abisal datang terbang menghampiri mereka dari suatu tempat tidak jauh. Begitu mereka mendekati Raja Naga Roh Abisal, tubuh mereka tiba-tiba meledak berturut-turut dan berubah menjadi kepulan asap yang dihirup oleh Raja Naga Roh Abisal dalam satu tarikan napas. Pada saat berikutnya,
mata Raja Naga Roh Abisal yang kekuatan spiritualnya melemah awalnya tiba-tiba bersinar lebih terang dengan pancaran biru. Perisai pelindung kekuatan spiritual di udara diperkuat sekali lagi. 9 bola api dipandu menjauh dari target mereka secara instan. Baca asteris ngan. Ini tidak mungkin. Aorui mengutuk keras. 3 Raja Naga Roh Abisal mengkonsumsi kekuatan spiritual mereka segera karena mereka perlu mengontrol seluruh adegan dan juga menahan serangan dari banyak dewa perang. Namun, mereka mampu memulihkan kekuatan spiritual mereka dengan melahap makhluk abisal. Tidak ada yang mengharapkan ini. Jelas, makhluk abisal itu tahu bahwa mereka akan mati, namun mereka membiarkan diri mereka dimakan seperti ngengat terbang yang melesat ke dalam api. Ada banyak sekali makhluk abisal di puncak gunung. Apakah itu berarti bahwa pasokan kekuatan spiritual mereka tidak akan terbatas? Aorui segera menenangkan dirinya. Dia berkata dengan suara yang dalam, "Saudaraku, kita hanya bisa melakukan pertarungan jarak dekat sekarang. Ayo pergi." Setelah mengatakan itu, sinar matahari yang terik melonjak dari punggungnya untuk mendorongnya mendarat di atas gunung mirip dengan meteor yang menembak. Dewa perang lainnya mengikuti di belakang dan bergabung dengannya menuju puncak gunung. Sementara itu, Legiun Abisal telah memulai serangan penuh terhadap garis pertahanan kedua militer federal dengan bantuan kabut tak terkalahkan. The Unconquerable Mist benar-benar efektif dalam menangkal pengintaian dan meningkatkan kemampuan serangan dan pertahanan makhluk abisal. Secara khusus, kemampuan pertahanan makhluk abisal meningkat secara substansial. Bahkan jika senjata jiwa bisa membunuh mereka, itu akan membutuhkan energi 3 kali lebih banyak dari biasanya. Makanya, makhluk abisal bisa bertahan cukup lama untuk bisa mendekati garis pertahanan. Mereka mendorong maju dengan roti rekan mereka sebagai tameng mereka. Mereka benar-benar cepat. Mereka hanya butuh beberapa saat untuk mencapai marka tengah di atas gunung tempat garis pertahanan berada. Di garis depan medan perang, tembakan artileri memenuhi langit. Garis pertahanan militer federal sudah bertahan dengan kekuatan penuh. Senjata jiwa pertahanan paling kuat berada di garis pertahanan pertama sebelumnya. Ketika garis pertahanan pertama hilang, pasukan manusia ditempatkan dalam posisi pasif. Jika bukan karena upaya Gung Yuena dalam memimpin kelompok pembangkit tenaga spirit pagoda untuk menangkis 20 Raja Abisal dan keberhasilannya dalam melawan Raja Roh, mereka akan berada dalam masalah besar sekarang. Pengaruh Abyssal Spirit Dragon Kings di medan perang melampaui imajinasi semua orang. Mereka telah menggunakan kabut tak terkalahkan untuk memerintahkan seluruh Legiun Abyssal menjadi pasukan terorganisir. Sulit untuk memperkirakan jumlah makhluk abisal. Bahkan lebih banyak makhluk abisal akan berkerumun keluar dari lorong abisal meskipun sejumlah besar yang telah mati di garis depan. Tepat saat ini, militer federal mengalami kesulitan yang sama yang dihadapi umat manusia ketika makhluk abisal muncul untuk pertama kalinya beberapa ribu tahun yang lalu. Serangan utama umat manusia menjadi tidak berguna oleh pasukan abisal yang diperintahkan oleh naga jiwa. Sama sekali tidak mungkin serangan itu bisa mendarat di bagian dalam lorong abisal untuk memperlambat Legiun Abisal. Tombak naga perak Gung Yuena tak henti-hentinya melahap energi abisal di udara. Namun, Raja Roh pasti lebih kuat darinya. Selain itu, kekuatan spiritual Spirit Monarch S Divine Origin bahkan lebih kuat dari miliknya. Dia harus mencurahkan semua usahanya untuk melawan Raja Roh selama pertempuran. Akibatnya, dia tidak bisa melahap lebih banyak energi abisal untuk melemahkan lawan. Adegan itu tampak seperti jalan buntu. Tentara militer federal tambahan sedang terlibat di medan perang. 4 korps tentara besar yang terdiri dari Korps Angkatan Darat Barat, Korps Angkatan Darat Barat Laut, Korps Angkatan Darat Pusat, dan Korps Angkatan Darat Selatan telah memobilisasi semua angkatan bersenjatanya untuk terlibat penuh di medan perang. Namun, mereka mengalami kesulitan untuk mengatasi situasi tanpa bantuan tembakan artileri dari 3 armada besar di kejauhan. Pada saat yang sama, pasukan tentara hitam tiba-tiba menuju ke medan perang dari samping. Mereka muncul di puncak gunung yang sudah berada dalam situasi kritis. Ini adalah sisi lain dari gunung yang sedang diserang oleh 3 Raja Naga Roh Abisal besar. Ketinggian gunung itu hanya 500 meter. Itu adalah titik terendah dari garis pertahanan dan telah dilanggar oleh musuh. Saat ini, sistem pertahanan di gunung sedang diserang dari jarak dekat oleh makhluk abisal. Itu hampir tidak bisa menahan posisinya dengan mengandalkan perisai pelindungnya. Semua meriam jiwa akan gagal karena terlalu panas karena pemboman yang tak henti-hentinya. Tiba-tiba, seberkas cahaya biru turun dari langit. Suhu udara mulai turun drastis. Segera setelah itu, ribuan pedang es muncul di langit tanpa peringatan dan mulai mengalir ke makhluk abisal yang mirip dengan hujan es.
Pedang es menjepit ratusan makhluk abisal di gunung yang telah mencapai perisai pelindung dan menyerang perisai pelindung dengan kekuatan penuh. Kemudian, titik merah muncul di permukaan gunung tempat makhluk abisal sedang naik. Tak lama kemudian, beberapa awan jamur kecil meletus di atas gunung. Setelah itu, ledakan keras terdengar di seluruh gunung. Anggota tubuh yang terputus dari sejumlah besar makhluk abisal meluncur di udara ke segala arah sebagai akibat dari ledakan. Bahkan kabut tak terkalahkan pun tidak bisa melindungi keselamatan mereka. Bala bantuan ada di sini. Seorang kolonel yang ditempatkan di gunung langsung menyemburkan air mata kebahagiaan. Sepertiga dari meriam jiwa di puncak gunung hilang karena terlalu panas dari penggunaan yang berkepanjangan. Tepat ketika dia mengeluarkan pemberitahuan bahwa semua amunisi dan baterai kekuatan jiwa habis, perisai pelindung rusak. Mereka akan jatuh bersama musuh menggunakan detonator penghancur diri. Saat ini, energi perisai pelindung turun menjadi 18%. Itu akan bertahan paling lama 10 menit lagi. Saat dia melihat Misha hitam turun dari langit, hanya ada satu pikiran di benaknya. Itu adalah tentara dewa yang turun dari surga. Hanya ungkapan tentara dewa yang turun dari surga yang bisa drawingkan perasaannya sekarang. Namun, dia heran bahwa dia belum pernah melihat Misha hitam ini sebelumnya ketika air mata mulai menggenang di matanya. Semua hypermesia berwarna hitam yang sesuai dengan dan memperingati cincin jiwa 10.000 tahun hitam dari para master jiwa manusia. Mesia dari korps tentara yang berbeda akan ditandai dengan sebutan yang dimiliki oleh korps tentara tertentu. Namun, mesia hitam di depan matanya ini tidak dicap dengan sebutan korps tentara. Hanya ada satu kata sederhana, Tang, dengan warna merah di dada kiri Misha. Kolonel bergumam pada dirinya sendiri, kata Tang ada di dada. Ini adalah orang-orang dari Sekte Tang. Apakah ini formasi Misha Sekte Tang? Mereka Misha hitam. Pasti ada lebih dari 1000 Misha di sini. Ya, itu semua Misha hitam. Namun, bagian yang paling mengejutkan bukanlah Misha hitam itu sendiri, tapi metode serangan yang diadopsi oleh mereka. Selama serangan itu, mata Misha hitam itu berubah menjadi merah dalam hitungan detik. Itu adalah warna yang memicu rasa takut. Kemudian, titik lampu merah muncul di tanah satu persatu. Sesaat kemudian, ledakan besar terjadi. Kolonel belum pernah melihat serangan sekuat itu, setidaknya tidak pada level sinar jiwa. Karena pelatihan militer dan kultivasinya, dia segera menyadari bahwa ini adalah senjata yang baru dikembangkan. Dia kemudian menyaksikan siluet turun dari langit dan menyerang langsung ke makhluk abisal di lereng gunung. Ada naga roh abisal di antara banyak makhluk abisal yang berada di depan. Suara keras dan menggelegar membuat pupil matanya mengerut. Kabut merah muncul dari kepalanya saat melahap makhluk abisal dalam jarak 100 meter. Tiba-tiba, ia mengangkat kepalanya dan menyemburkan selusin kabut tak terkalahkan ke arah makhluk-makhluk abisal di sekitarnya yang menyamarkan siluet mereka sepenuhnya. Solen 3 Chapter 1848. Chapter 1848 Kekacauan Cahaya Bintang. Di bawah naungan kabut tak terkalahkan, makhluk abisal ini menjalani evolusi kedua. Transformasinya bahkan lebih intens kali ini. Makhluk-makhluk itu berubah menjadi monster yang bahkan Abyssal Plane tidak berani mengakuinya karena kemampuan bertarung mereka meningkat secara eksponensial. Tentu saja, amplifikasi mematikan seperti itu memiliki akibatnya. Makhluk abisal hanya mampu bertahan dalam waktu yang sangat singkat yaitu paling lama 5 menit. Dalam keadaan biasa, naga jiwa abisal tidak akan pernah melakukan tindakan putus asa seperti itu. Namun, sebagai klan paling cerdas dari makhluk abisal, kemampuannya untuk menilai situasi agak akut. Ketika serangan tersebut menghapus langit dan menutupi matahari, bahkan makhluk abisal yang diperkuat oleh kabut tak terkalahkan tidak dapat menahannya. Kesadaran datang bahwa itu menemui jalan buntu. Itu bisa dikatakan bahwa manusia telah mengirim bala bantuan yang sangat kuat. Jadi, ide pertama yang muncul di pikiran adalah menahan serangan di puncak gunung dan melindungi dirinya sendiri. Bahkan beberapa makhluk abisal takut mati. Nyatanya, naluri bawaan makhluk hidup pun sama. Semakin cerdas makhluk hidup, semakin ia menghargai hidupnya sendiri. Ketika naga roh abisal menyemburkan kabut tak terkalahkan yang menutupi seluruh pemandangan, itu secara bersamaan menyamarkan dirinya sendiri. Itu menghilang tanpa jejak dengan menggunakan bentuknya yang tidak terlihat. Sebuah siluet jatuh dengan kejam ke tanah segera setelah Spirit Dragon di Abyssal menghilang. Boom, kekuatan ledakan yang dahsyat dikombinasikan dengan aura yang sangat tajam menghancurkan setiap makhluk Abyssal dalam jarak beberapa ratus meter. Siluet muncul segera setelah itu.
Tepatnya adalah Sabregat Douluo, Gale Saber Demon Sima Jinchi. Kamu bisa lari sangat cepat, ya. Sima Jinchi mendengus dingin. Targetnya adalah naga roh abisal secara alami. Naga jiwa abisal memang licik. Kabut tak terkalahkan yang lebat menyembunyikan auranya sepenuhnya memungkinkannya untuk melarikan diri dengan cepat. Dalam pertarungan 1 lawan 1, mungkin itu akan mampu melawan Sima Jinchi, tapi itu tidak mampu melawan banyak Feng Hao Douluo yang hadir. Wu Zhangkong mencabut pedang Skyfrost yang dilepaskan sebelumnya. Dia mengamati seluruh medan perang dari langit. Mereka telah membawa pasukan Sekte Tang untuk menopang pertahanan di medan perang. Sementara itu, Light Dark Douluo Long Yeiwei dan anggota limit Douluo lainnya telah pergi untuk bergabung dengan banyak pembangkit tenaga spirit pagoda untuk bertarung melawan makhluk abisal peringkat raja dan peringkat raja yang tangguh. Wu Zhangkong terkejut saat melihat tentara Sekte Tang melancarkan serangan mereka. Sinar yang ditembakkan dari mata Misha itu sangat merusak. Langit tiba-tiba meredup saat ini. Bintik-bintik cahaya bintang yang menyilaukan berkedip-kedip di langit yang semakin gelap. Sinar cahaya bintang yang menyilaukan turun dari langit dan menyelimuti area yang luas di medan perang. Bahkan kabut tak terkalahkan tidak bisa menghentikan jatuhnya cahaya bintang. Tidak perlu fokus pada target karena itu adalah penerangan jarak penuh. Saat ini, pasukan abisal di bawah dilemparkan ke dalam kekacauan karena cahaya bintang yang menyilaukan. Makhluk abisal yang sangat bermutasi berada dalam keadaan kekuatan tinggi yang hiruk-pikuk. Mereka hanya bisa secara naluriah membantai untuk membakar 5 menit terakhir hidup mereka. Pada saat yang sama, mereka terjebak dalam keadaan kacau saat cahaya bintang menyinari tubuh mereka. Mereka seharusnya maju ke depan, namun arah mereka menjadi kacau. Jadi, mereka mulai bertabrakan satu sama lain. Selanjutnya, serangan yang telah direncanakan sebelumnya dilepaskan secara tidak sadar. Mata Baan itu dicakar oleh kelelawar besar bermutasi di sisinya. Baan yang marah itu dengan marah mencabik-cabik kelelawar itu. Dalam prosesnya, roti kelelawar itu menabrak Momei di dekatnya yang dalam keadaan gila. Momei sangat kesal sehingga menebas leher Baan sebagai tanggapan. Situasi itu terjadi di seluruh area yang diterangi di bawah cahaya bintang. Tiba-tiba, pasukan abisal berada dalam kekacauan yang membingungkan. Meskipun kabut tak terkalahkan, mereka saat ini dalam keadaan saling menghancurkan. Wu Zhangkong melambaikan tangannya sekali dan berkata, serahkan ini pada tentara Sekte Tang. Ayo pergi dan bantu War God Hall. Komunikator jiwa selalu digunakan untuk menyampaikan situasi saat ini di medan perang. Saat ini, pertempuran terpenting dari semuanya ada di medan perang War God Hall. Makhluk abisal di sana telah menyerbu melalui garis pertahanan kedua dan sekarang menyerang garis pertahanan ketiga. Pada saat yang sama, serangan Ratu Lebah dengan perlindungan dari 3 Raja Naga Roh mengakibatkan kerugian besar bagi militer federal. Bala bantuan juga dianggap tidak mampu menyerang makhluk abisal yang menyerang dengan liar. Wu Zhangkong meninggalkan pasukan Sekte Tang untuk membersihkan medan perang di sini sementara dia memimpin skuadron pengawas pertempuran ke sisi lain. Medan perang Aula Dewa Perang sudah dalam keadaan perselisihan dan kegelapan saat ini. 3 Raja Naga Jiwa Abisal besar masih berkumpul bersama. Gangguan spiritual yang kuat yang dipancarkan oleh mereka menjerumuskan Feng Hao Douluo Aula Dewa Perang ke dalam penderitaan dan kesengsaraan. Kemampuan bertarung semua makhluk abisal meningkat berkali lipat di bawah kendali mereka. Apalagi, ada sejumlah besar makhluk abisal level tinggi di sini. Ada Black Empresses, Momeis, Evil Cycle, ditambah pertahanan 6 Guardian Longhorn Beetle. Raja Naga Jiwa Abisal memuntahkan seteguk kabut tak terkalahkan untuk meningkatkan kapasitas bertarung makhluk-makhluk abisal tingkat tinggi ini yang dekat dengan Raja-Raja Abisal tingkat rendah. Terlepas dari kemampuan yang kuat dari War God Hall, setiap dewa perang masih akan mengalami gangguan spiritual dari Raja Naga Roh Abisal. Kekuatan spiritual yang kuat seringkali menyebabkan pikiran mereka kosong untuk sementara waktu. Mereka hanya bisa menahannya dengan membungkus armor tempur mereka dan membantu satu sama lain. Mereka tidak mengharapkan situasi yang sama seimbangnya. Jika ini adalah pertandingan yang setara, mereka sama sekali tidak mampu menghentikan pergerakan pasukan abisal ke dunia luar. Garis pertahanan ketiga telah membunyikan sirene peringatan. Sejumlah besar bala bantuan menuju untuk menopang posisi. Namun, ada lebih dari 10 naga roh abisal di sana. Situasinya sudah dalam bahaya. Lokasi akan dibobol. 3 Raja Naga Roh bahkan lebih efektif daripada Raja Roh saat ini. Mereka mendominasi seluruh medan perang. Skyfrost Douluo Wu Zhangkong, Sabregat Douluo Sima Jinchi, Lan Musi, Tang Yingmeng dan Shrek Six Monsters bergegas ke lokasi untuk menawarkan bala bantuan.
Kabut tak terkalahkan yang tebal dan berat menyembunyikan segalanya sehingga mereka tidak bisa melihat apapun dari langit. Akibatnya, mereka gagal menemukan Raja Naga Roh Abisal. Zhangkong, apa yang harus kita lakukan sekarang? Lan Muzi bertanya pada Wu Zhangkong. Wu Zhangkong melirik garis pertahanan ketiga di kejauhan. Dia kemudian melihat ke bawah. Dengan tatapan penuh tekad, dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, mari kita jaga garis pertahanan dulu. Saya yakin War God Hall akan mampu menahannya. Pertempuran antara Skycrosser Douluo dan Permaisuri Hitam sudah dalam fase paling panas. Skycrosser Douluo berada di atas angin. Dia menunjukkan kemampuan bertarungnya dengan sempurna sebagai limit Douluo yang memiliki peringkat dewa. Jika dia bisa menyediakan waktu untuk membantu Dewa Perang, situasi di medan perang masih akan stabil. Saat ini, penting untuk memastikan bahwa garis pertahanan ketiga tidak rusak. Jika tidak, mereka semua akan berada dalam masalah besar. Baik. Lan Muzi menjawab tanpa ragu sedikit pun. Hanya ada satu suara dalam grup selama waktu yang sangat penting itu. Itu adalah satu-satunya cara untuk memastikan bahwa mereka bersatu dalam upaya bersama mereka. Kelompok mereka segera menyerang ke garis pertahanan ketiga setelah diskusi singkat. Selanjutnya, segerombolan lebah bom abisal mirip dengan awan gelap yang terpisah dari koloni lebah utama di langit. Lebah yang tak terhitung banyaknya mengerumuni mereka. Serahkan padaku, Tang Yingmeng memanggil dengan lembut. Segera setelah itu, gelombang suara dengan irama merdu berdesir di langit. Lebah bom abisal meledak berturut-turut seperti menyalakan petasan. Sejumlah besar lebah dengan demikian dimusnahkan.